Halo semuanya, selamat datang kembali di ulasan riset. Seperti biasa, kita akan membedah sebuah artikel penelitian, dan untuk link artikelnya sudah ada di kolom deskripsi, jadi pastikan kalian cek untuk mengapresiasi dan mengetahui insight lengkapnya. Hari ini kita akan membahas sebuah artikel penelitian yang dijamin akan bikin kalian kaget, terutama buat yang belajar pengantar ilmu ekonomi atau yang lagi merintis bisnis. Artikel ini berjudul Failures of the Invisible Hand atau Kegagalan Teori Tangan Tak Terlihat, karya Raffi Amiruddin dan Asad Zaman. Kalian pasti pernah mendengar sebuah teori legendaris yang mengajarkan bahwa semua orang di pasar dapat bertindak sesuai dengan self-interest mereka. Dan ketika mereka bertindak sesuai dengan self-interest-nya, maka kesejahteraan masyarakat akan tercipta secara otomatis lewat sebuah keajaiban yang disebut dengan invisible hand atau tangan tak terlihat. Nah, riset yang akan kita bahas ini akan membongkar sejarah dan membuktikan bahwa teori yang diajarkan ini ternyata adalah sebuah mitos besar yang gagal di dunia nyata. Yuk kita bedah artikelnya. Penelitian ini berangkat dari sebuah keresahan akademis yang sangat mendalam, di mana selama puluhan tahun buku-buku teks ekonomi mengatakan bahwa pasar yang bebas dari campur tangan pemerintah adalah sistem yang paling sempurna. Mereka mengajarkan bahwa pasar digerakkan oleh self-interest, bukan oleh kebaikan hati. Namun, para peneliti dalam riset ini melihat fakta yang berkebalikan. Peneliti menyadari bahwa setiap kali teori invisible hand diterapkan secara ekstrim, maka yang terjadi adalah kehancuran ekonomi dan kesenjangan sosial. Oleh karena itu, peneliti merasa perlu untuk turun tangan dan membongkar bukti-bukti sejarah untuk menguji ulang apakah benar keserakahan dan pasar bebas membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Untuk membuktikan teori tersebut, peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kajian literatur dan analisis sejarah ekonomi yang sangat komprehensif. Mereka mengumpulkan bukti-bukti empiris yang dibagi menjadi dua pendekatan. Pendekatan pertama adalah dengan meninjau hasil-hasil eksperimen dari ilmu ekonomi perilaku untuk melihat bagaimana sifat asli manusia saat dihadapkan pada uang dan kepercayaan. Dan pendekatan kedua adalah dengan menganalisis data sejarah ekonomi dari negara-negara yang pernah nekat menerapkan pasar bebas secara ekstrim, serta menganalisis krisis-krisis keuangan global yang pernah melanda dunia. Dengan menggunakan pendekatan tersebut, peneliti menemukan fakta-fakta yang sangat mencengangkan. Pertama, peneliti mematahkan asumsi dasar ilmu ekonomi yang selalu menganggap manusia sebagai homo economicus, yaitu makhluk yang sangat rasional dan selalu bertindak egois. Eksperimen psikologis dan perilaku membuktikan bahwa di dunia nyata, manusia dari berbagai budaya justru sangat menjunjung tinggi kerjasama, kepercayaan, dan keadilan. Manusia secara alami lebih suka membalas kebaikan dengan kebaikan, dan persaingan yang saling menjatuhkan justru menghasilkan dampak yang buruk bagi semua pihak. Dan bagian yang paling penting dari penelitian ini adalah ketika peneliti membongkar sejarah kelam dari negara-negara yang membiarkan pasar bebas beroperasi secara murni tanpa campur tangan pemerintah. Peneliti menceritakan kisah tragis di negara Chile pada tahun 1970. Saat itu, sekelompok ekonom yang dikenal sebagai Chicago Boys menerapkan sistem pasar bebas ekstrim di Chile. Akibat obsesi pada privatisasi dan penghapusan aturan, yang terjadi justru sebuah genosida ekonomi. Inflasi meledak hingga 341%, pengangguran meroket menyentuh angka 25%, dan tidak ada invisible hand yang datang menyelamatkan rakyat miskin di sana. Hal yang sama juga terjadi di Rusia, ketika ekonom Jeffrey Sachs memaksakan transisi cepat ke pasar bebas atau yang dikenal dengan shock therapy. Hasilnya, harga makanan melonjak 40%, inflasi naik 2.500%, dan masyarakat langsung terbelah menjadi segelintir orang super kaya dan jutaan rakyat pekerja yang jatuh miskin. Bahkan peneliti menyoroti krisis keuangan global yang terjadi tahun 2007-2008 yang membuktikan bahwa ketika perbankan dibiarkan serakah tanpa pengawasan ketat dari pemerintah, perbankan justru menghancurkan ekonomi dunia. Sebaliknya, peneliti menunjukkan bahwa negara-negara seperti Korea Selatan dan Taiwan bisa mengalami keajaiban ekonomi Asia Timur justru karena pemerintahnya secara aktif ikut campur tangan memberikan subsidi dan mengatur industrinya dengan ketat, bukan menyerahkannya pada pasar bebas.
Di tengah rentetan bukti sejarah itu, peneliti memberikan sebuah plot twist terbesarnya tentang tokoh Adam Smith, sosok yang selama ini disebut sebagai bapak ilmu ekonomi. Selama ini, konsep invisible hand selalu dinisbatkan kepadanya. Namun peneliti mengungkap, dalam jutaan kata yang pernah ditulis oleh Adam Smith, ia hanya menyebut istilah invisible hand sebanyak 2 kali saja. Dan itu pun hanya sebagai metafora atau sindiran ringan. Adam Smith justru sangat menentang keserakahan dan percaya bahwa keadilan, rasa simpati, dan altruisme adalah pilar utama yang menopang masyarakat. Dengan menggunakan nama besar Adam Smith untuk membenarkan keserakahan adalah bentuk kebohongan yang sengaja diciptakan oleh ekonom modern. Tentu saja sebagai sebuah karya akademis, artikel ini memiliki keterbatasan. Riset ini sepenuhnya dibangun di atas kajian literatur dan analisis sejarah masa lampau, tidak mengumpulkan data primer baru dari perilaku konsumen atau pasar di hari ini. Selain itu, artikel ini secara terbuka menyerang teori ekonomi kapitalis yang sudah menjadi arus utama saat ini, sehingga sangat rentan ditolak atau sulit diterima secara objektif oleh para ekonom konvensional yang masih memuja sistem pasar bebas. Sebagai kesimpulan, artikel ini dengan sangat berani menegaskan bahwa teori invisible hand yang melegalkan self-interest atau keserakahan telah gagal secara praktik maupun sejarah. Lalu pertanyaannya, jika teori ini terbukti gagal dan justru menimbulkan kesengsaraan, kenapa teori ini masih saja diajarkan dan dipercayai oleh banyak negara? Peneliti menyimpulkan bahwa ideologi pasar bebas sengaja terus dipromosikan karena sistem ini sangat menguntungkan kelompok elit penguasa dan orang-orang super kaya yang berada di puncak piramida. Teori ini hanyalah pembenaran moral bagi kaum kapitalis untuk terus memperkaya diri sambil membiarkan rakyat kecil berjuang sendirian tanpa perlindungan dari negara. Riset ini benar-benar membuka pandangan kita bahwa self-interest bukanlah motor penggerak ekonomi yang baik. Sebagai manusia, kita dirancang untuk bekerja sama dan peduli satu sama lain, dan kehadiran pemerintah adalah untuk mengatur pasar, perannya sangat krusial. Nah, kalau menurut kalian bagaimana? Kalian lebih suka harga barang diserahkan sepenuhnya ke mekanisme persaingan pasar bebas, atau merasa pemerintah memang wajib turun tangan agar rakyat tidak menderita? Coba share pandangan kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe